Selamat siang sahabat kabar bursa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Francisca Rati. Bursa Efek Indonesia siang ini membekukan sementara perdagangan saham selama 30 menit karena pasar mengalami penurunan yang tajam lebih dari 5%. Dalam keterangan pers yang diterima kabar bursa, Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Kautsar Primadi Nur Ahmad menyatakan BEI membekukan sementara perdagangan atau trading halt di PT Bursa Efek Indonesia pada pukul 11:19 31 detik waktu Jakarta Automated Trading System. Sesuai ketentuan keputusan Direksi BEI nomor Cap 0024-BEI-03/2024. Dan sahabat kabar bursa, sesuai ketentuan trading halt selama 30 menit dilakukan jika IHSG turun lebih dari 5%. Pada saat trading halt tadi dilakukan, IHSG sempat turun 5,02% berada di level Rp6.146,91. Dan sahabat kabar bursa, kita sudah terhubung dengan analis Herditya Wijaksana selaku Head of Research Retail MNC Sekuritas. Halo Mas Didit, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Apa kabarnya nih? Ya, baik-baik saja, tidak seperti IHSG ya, Mbak ya. Terkejut apa terkejut aja? Eh, Kalau untuk penurunan IHSG sendiri sebenarnya kami sudah memprediksi masih adanya koreksi dari IHSG, namun trading halt ini memang agak cukup mengejutkan ya bagi Hmm. beberapa atau sebagian besar orang sendiri ya untuk IHSG gitu. Ya, memang sudah sempat diprediksi terkoreksi, tapi tidak menyangka ini akan terjadi trading halt begitu ya. Dan ini Betul, adalah betul. pertama kalinya nih Mas Didit sejak COVID begitu ya, IHSG kena trading halt lagi nih. Tepat pukul 11:19 tadi. Kira-kira apa yang terjadi nih Mas Didit? Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan IHSG ini sebenarnya masih cenderung berada di fase downtrend-nya ya dalam jangka menengahnya kalau kita lihat di dari apa all time high-nya kemarin yakni berada di level 7.400 7.900 gitu ya. Itu sudah berada di fase downtrend dalam jangka menengahnya dan kami memang memperkirakan kalau kita lihat bursa global dan regional Asia hari ini pun bergerak menguat. Namun berbeda dengan pergerakan IHSG sendiri, di mana pergerakan IHSG yang terkoreksi ini dibebani oleh beberapa emiten, di mana emiten-emiten perbankan blue chip seperti BCA, BNI, BRI, dan BMRI ini juga terkoreksi cukup dalam, ditambah beberapa emiten dari konglomerasi dari grupnya Prayogo Pangestu sendiri. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa saham yang sempat ARB dari grup konglomerasi. Dan kami juga mencermati nampaknya investor akan cenderung wait and see dari pergerakan ini, di mana dalam pekan ini terdapat beberapa rilis ya data yang cukup penting, di mana ada rilis suku bunga dari Bank of Japan sendiri, kemudian rilis suku bunga Bank Indonesia, di mana kami masih nampaknya akan cenderung stay ya di angka 5,75 dan kemudian di hari Kamis dini harinya, The Fed juga mengumumkan untuk adanya rilis suku bunga dari The Fed sendiri. Dan nampaknya juga The Fed masih akan cenderung hawkish dan kita lihat nampaknya nanti akan di bulan Juni atau Juli The Fed baru akan cut rate-nya sendiri. Nah, terus yang berikutnya, kalau kita dengar kemarin ini memang ada terjadi kondisi dari geopolitik sendiri di Timur Tengah, di mana memang agak cenderung meningkat nih, atau kondisi geopolitik di Timur Tengah ini cenderung meningkat. Kalau kita lihat kemarin Amerika Serikat sendiri dengan Yaman ya, ini juga menjadi perhatian dari pasar sendiri, di mana ini juga meningkatkan dari harga minyak mentah paling tidak sebesar 2,3% dari minggu ke minggunya. Nah, terus kabar terbarunya, meskipun tadi sudah dibantah oleh Istana, di mana memang ada isu dari reshuffle kabinet yang juga mendorong adanya aksi sell off dari para investor asing, dan secara year to date juga ISG ini masih mencatatkan net sell yang cukup besar ya, 26,9 triliun untuk net sell-nya. Jadi memang kondisi dari ISG sendiri ini juga belum begitu baik-baik saja dalam tanda kutip, di mana dari sisi trennya sendiri juga masih cenderung downtrend,
Kemudian kabarnya dari sisi sentimen sendiri, ini juga belum ada sentimen yang positif untuk mendorong pergerakan ISG menguat, seperti itu kira-kira. Berarti ini ada kemungkinan bahwa Trump Session ini benar-benar menggempur juga pasar domestik kita, begitu Mas Didit? Ada kemungkinan seperti itu. Kalau kita lihat memang dari 2024 di mana memang ada transisi pemerintahan, kemudian bagaimana kinerja 100 hari pemerintahan kita dan pemerintahan dari Amerika Serikat sendiri, ini juga dari sisi gejolak IISG juga belum ada tanda-tanda untuk adanya pembalikan arah ke depannya. Namun nampaknya ya dalam jangka pendek ini berlangsungnya seperti itu. Jangka pendek sebenarnya ya. Tapi Ya. ada kemungkinan nggak ini mencapai 6.000? Karena ini kalau misalnya dilihat di menit ini udah 6.076 ini nih Mas Didi. Oke, kalau kita lihat memang penutupan di sesi satu ini sudah di levelnya 6.076 ya. Kami Hmm. masih melihat adanya potensi untuk ISG kembali terkoreksi. Paling tidak nanti untuk menguji kembali 6.039 tadi sempat mencapai di area sana. Dan worst case-nya kami melihat 5.879 sampai 5.975 sebagai target koreksi berikutnya dari pergerakan IISG. Meskipun tidak menutup kemungkinan nantinya dalam jangka pendek kami melihat adanya sedikit penguatan dari ISG di mana paling tidak nanti nampaknya ISG akan menguji kembali area 6140 sampai 6220 begitu. Kalau misalnya dilihat kan di saat sesi pertama ISG ditutup di level 6.076, turun 6,12%, ini sudah di Ya, bawah 5%. Kira-kira gimana betul. nih Mas Didit? Adakah kemungkinan rebound dalam waktu dekat? Kemungkinan rebound dalam jangka pendek kami perkirakan masih ada gitu ya. Namun demikian nanti tetap harap diperhatikan. Adapun area rebound dalam jangka pendek untuk hari ini diperkirakan di 6.093 sampai ke area 6.119 terlebih dahulu. Nampaknya ke depannya memang masih agak cukup berat untuk ISG rebound yang relatif cukup tinggi begitu ya, karena melihat dari adanya sentimen-sentimen yang berkembang saat ini belum mendukung adanya pergerakan ISG yang untuk positifnya seperti itu. Mas Didit, kalau misalnya melihat ini kan IHSG sudah turun lebih dari 5% begitu ya. Adakah kemungkinan ini akan diperpanjang gitu trading halt-nya hingga sampai ke penutupan sesi perdagangan kedua? Oke, kalau untuk trading halt sendiri, menurut peraturan dari Bursa Efek sendiri, kalau memang ISG turun sampai dengan 5%, ini trading halt akan berlangsung selama 30 menit. Dan tadi sudah sempat untuk trading berjalan kembali ya, Hmm. terpotong waktu akhir sesi 1 untuk istirahat begitu. Dan kemudian apabila ISG nanti drop lagi di angka 10%, itu maka akan ada trading halt kembali selama 30 menit untuk dari sisi peraturan bursanya. Ya, memang kami masih mencermati ini masih agak cukup riskan begitu ya dari Hmm. pergerakan ISG ini. Namun nampaknya ya ada peluang dalam jangka pendek ISG menguat terlebih dahulu begitu. Mas Didit, ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat perdagangan global pagi tadi ini kan sebenarnya sudah menghijau begitu ya, dengan Betul, harapan ini IHSG juga ikut menguat begitu. Tapi kenapa betul. ini? Apa yang terjadi dengan bursa kita nih? Ya, memang dari sisi bursa kita sendiri seperti kita ketahui bersama dengan adanya sentimen yang kurang begitu baik ya secara Hmm. bertubi-tubi dengan adanya downgrade dari beberapa institusi asing seperti itu, kemudian dengan adanya outflow dari asing di mana berpindah dari Indonesia nanti pergi ke entah ke area China atau ke Amerika Serikat itu sendiri kita juga belum melihat hal itu, outflow-nya juga masih cukup besar gitu ya. Kemudian dari sisi ekonomi domestik sendiri ini memang masih cenderung untuk dari sisi domestiknya belum begitu baik gitu ya. Ditambah kalau kita lihat dalam rilis APBN kemarin, APBN 2025, kita mengalami defisit untuk dari APBN sendiri. Maka dari itu nampaknya investor cenderung untuk wait and see terlebih dahulu dan nampaknya akan menanti untuk pergerakan dari ekonomi domestik Indonesia apakah ada kabar baik ke depannya seperti itu. Ya Mas Didit, kalau misalnya kita melihat kan akibat banyaknya net sell pada saat perdagangan kemarin juga ini kan yang menyebabkan begitu ya banyak yang akhirnya menahan untuk masuk ke bursa begitu ya untuk pelaku pasar Ya. domestik. Kira-kira apakah ini memang yang faktor yang paling dominan yang sehingga menyebabkan sepengaruh itu terhadap IHSG kita? Ya, dengan adanya sentimen-sentimen yang kurang begitu baik di perekonomian domestik kita, terutama di global ya, dengan adanya
trade war 2.0. Hmm. Nah, ini juga menimbulkan sedikit kekhawatiran dari para investor sendiri, terutama apabila melihat dari sisi domestik kita juga kurang begitu baik, maka nampaknya investor cenderung untuk menahan diri untuk masuk ke pasar kita sendiri, ke pasar kita di Indonesia sendiri. Nampaknya investor akan lebih cenderung untuk memilih beberapa instrumen investasi yang masih cenderung aman dari tahan guncangan gitu ya, seperti ke komoditas emas ataupun seperti bond itu juga masih cukup baik untuk ke depannya seperti itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar melihat atau mencermati perkembangan dari sisi global ataupun domestiknya begitu. Iya, tampaknya juga untuk emas sendiri kan sebenarnya sempat ATH begitu ya di 3.000 per troy ounce ini berarti memang sebenarnya sudah ada tanda-tanda kita untuk pegangan sebenarnya ya daripada perdagangan pagi tadi. Ya, nampaknya seperti itu. Kalau kita lihat memang pergerakan harga emas sendiri ini masih cenderung uptrend begitu ya. Dan Hmm. kami masih memperkirakan adanya untuk harga emas kembali lagi ke level 3.026 atau bahkan nanti akan menguji di level 3.041 sampai ke 3.090 karena memang dari sisi sentimen domestik ataupun globalnya juga belum begitu baik begitu. Berarti untuk penguatan di pasar Asia sendiri yang cenderung menguat ini kan sebenarnya karena sebenarnya dari tarif perang dagang sendiri kan sebenarnya masih adem ayem ya. Itu tidak Ya. cukup memberikan sentimen positif begitu ya untuk IHSG kita. Iya, kalau kita lihat memang ini memang tidak searah ya untuk pergerakannya. Kalau kita lihat biasanya para investor melihat apabila bursa global ataupun regional Asia menghijau, indeks kita akan menghijau. Namun demikian dengan adanya perkembangan dari domestik kita sendiri yang belum menunjukkan adanya baik dari sisi perbaikan atau dari sisi sentimen positifnya, maka nampaknya investor masih cenderung untuk sell off terlebih dahulu ke depannya. Hmm. Karena kalau kita lihat eh, mereka cenderung menahan diri, ada kemungkinan menunggu juga dari rilis suku bunga Bank Indonesia sendiri, kemungkinan kita juga lihat dengan adanya tekanan dari nilai tukar rupiah yang saat ini juga masih cenderung tertekan terhadap dolar Amerika Serikat begitu. Mas Didit, ini ada pertanyaan nih dari sahabat kabar bursa. Mm. Nanya dong, trading halt itu apa akan bisa menahan laju tekanan atau apa instrumen lain jika nanti turun lagi sampai 10%? Oke, Hmm. kalau kita lihat berkaca pada historis pada era COVID gitu ya, di era COVID trading halt memang tidak menahan dari laju tekanan jual itu sendiri. Karena kalau kita lihat COVID sendiri memang ini pandemi gitu ya, di mana memang pandemi ini juga baru terjadi pada saat itu dan belum ditemukan adanya dari sisi obatnya COVID itu sendiri, maka dari itu investor cenderung khawatir itu secara global khawatirnya tidak hanya domestik maupun ini juga secara global gitu ya. Jadi tekanan jualnya itu cukup begitu berat dari sisi pergerakannya. Nah, kalau kita lihat saat ini pergerakan di IHSG memang aksi jualnya juga besar. Kalau kita lihat globalnya juga belum ada sentimen yang cenderung positif. Di domestiknya sendiri pun juga isu-isu yang berkembang juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah. Maka dari itu ya kita bisa untuk bersiap terlebih dahulu, paling tidak nanti untuk ke depannya, di mana outflow kita juga masih besar, dimungkinkan ini masih akan berlanjut, maka dari itu tetap cermati dari sisi perkembangan global ataupun domestiknya, begitu. Iya, tampaknya memang hanya indeks harga saham kita aja ini ya yang memerah di pasar Betul, global begitu, Mas Didit. betul. Ini kalau misalnya sebagai investor ini kita harus ngapain nih Mas Didit di kondisi kayak gini? Meskipun kita sebenarnya kan dikasih waktu begitu ya untuk Hmm. mencerna informasi lebih, Ya, tapi kalau kita harus sebagai ngapain? investor, oke, kalau sebagai investor kita bisa untuk trading dalam jangka pendek terlebih dahulu. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga bisa melihat untuk adanya pergerakan ke depannya sembari untuk kita menerapkan untuk meminimalkan resiko ya. Kita menerapkan adanya stop loss pada area-area tertentu dan kita juga memilih dari sisi emiten yang dapat kita cermati cenderung untuk menghindari
emiten-emiten yang begitu terpengaruh dari isu-isu ini. Terutama kalau kita lihat kan emiten perbankan saat ini memang cenderung turun gitu ya, cenderung terkoreksi. Kemudian dari beberapa grup konglomerasi juga masih terkoreksi. Nah, kita bisa untuk lebih memilih-milih lagi, baik dari sisi fundamental ataupun teknikal dari emiten-emiten tersebut. Jadi ke depannya mungkin rekomendasinya untuk trading dalam jangka pendek terlebih dahulu, sambil untuk melihat perkembangan situasi yang ada di luaran sana, begitu. Trading dalam jangka pendek dan jangan lupa untuk stop loss ini ya. Kadang-kadang Betul. kepanikan ini kan akhirnya menahan dulu, lupa untuk stop loss begitu ya Mas Didit. Iya, betul. Mas Didit, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kabar bursa dari Jacob Tobing. Untuk sesi 2 ini kan kayaknya market makin panik nih. Better jual atau wait? Oke, kalau kita lihat nampaknya untuk pergerakannya ini agak mulai diangkat sedikit ya untuk pergerakan dari ISG-nya. Nanti dapat kita cermati terlebih dahulu perkembangan ke depannya. Apakah nanti memang ini akan berlanjut turun atau tidak. Jadi nanti bisa untuk wait and see terlebih dahulu. Apabila nanti break dari 6.039, maka kita bisa untuk meminimalkan risiko kita terlebih dahulu untuk nanti beberapa dilepas dari level stop loss-nya gitu ya. Karena kalau nanti break lagi dari 6.039, kami perkirakan nanti akan menguji di area 5.975 sampai 5.879 untuk pergerakan IISG begitu. Oke. Nah, ini ada lagi nih Mas Didit, Hmm. tampaknya terlihat ini ya kepanikan para investor dan pelaku saham ini dari ADP. Apa tekanan ini? Bentuk tekanan investor asing mau nyerok saham-saham bagus kita yang sudah downtrend terus dan musim bagi dividen. Apakah Ya, seperti itu, Mas Didit? dimungkinkan bisa seperti itu ya. Kalau kita lihat memang ya namanya juga kita para investor pasti kita akan lebih memilih emiten yang mempunyai harga murah begitu ya dan berkinerja yang baik seperti itu ya. Ada kemungkinan seperti itu ada atau nanti kita dapat melihat sebentar lagi kan musim rilis dividen ya. Dan Iya. kalau kita lihat memang emiten-emiten perbankan ini sudah mulai untuk ada jadwal dari dividen mereka sendiri. Ada kemungkinan pelaku pasar atau investor mengincar hal tersebut dari sisi dividennya. Namun demikian kita juga perlu perhatikan, tetap melihat dari sisi kinerjanya, apakah kinerjanya juga relatif cukup baik dan akan bertahan ke depannya, akan grow up ke depannya seperti itu. Ya, memang kan sebenarnya isu pelambatan ekonomi menjelang libur Lebaran ini kan memang sudah ada gitu ya, apalagi Betul. ditambah dengan adanya deflasi seperti itu. Tapi dengan adanya pembagian nantinya RUPS, pembagian dividen itu tidak bisa menjadi katalis positif gitu ya untuk yang bisa mendongkrak nasib IHSG begitu. Kalau untuk mendongkrak dari sisi pergerakan IHSG, mendongkrak cukup besar mungkin diperkirakan belum begitu kuat ya, karena kalau kita lihat memang belum secara serentak atau semuanya ini Hmm. pergerakan si emiten-emiten sendiri yang membagikan dividen ini cenderung serentak, maka dari itu nanti tetap untuk lebih memilih terlebih dahulu, lebih selektif terlebih dahulu dari sisi emiten-emitennya, karena memang pembagian dividen ini nantinya relatif akan cukup sedikit melandai dibandingkan dari tahun lalu. Jadi nanti kita lihat apakah dari sisi dividen ini akan lebih untuk memancing para investor untuk membeli dari sisi saham tersebut begitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat kabar bursa ya, dari Maria. Mas Didit, sektor apa sih yang paling terdampak dan sektor apa yang paling cuan? Oke, sektor yang paling terdampak kalau kita lihat akhir-akhir ini memang dari sektor teknologi ya, karena satu dan lain hal di mana memang meskipun teknologi sedang berkembang di luaran sana, namun dapat kita perhatikan beban dari salah satu sahamnya yakni DCII yang cenderung ARB selama beberapa hari ini juga membebani dari sektor teknologi itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari sektor perbankan dengan adanya isu reshuffle, kemudian ada beberapa sentimen negatif lainnya seperti eskalasi dari geopolitik di Timur Tengah, ini nampaknya juga menjadi beban dari pergerakan IISG sendiri. Karena penggerak dari IISG atau movernya ini memang paling besar adalah emiten-emiten perbankan. Dan apabila outflow ini berasal lebih besar dari emiten perbankan, ya maka dari itu nampaknya untuk emiten perbankan ini
bisa untuk wait and see terlebih dahulu untuk mencari harga terbaiknya untuk masuknya nanti. Kemudian untuk sektor apa yang cuan biasanya dalam bulan Ramadan seperti ini sektor dari consumer gitu ya atau dari sektor retail ini bisa diperhatikan. Namun dengan adanya kondisi domestik yang saat ini sedang berkembang seperti ini gitu ya, belum ada dukungan, maka memang ada baiknya juga lebih untuk selektif juga dari sektor-sektor tersebut gitu. Berarti apakah ini artinya sektor perbankan ini yang menjadi pemberat IHSG pada pembukaan sesi perdagangan satu hari ini? Betul, kami perkirakan memang dari emiten-emiten perbankan big caps ya, kalau kita lihat BCA, BRI, BNI, dan BMRI, ini terkoreksinya juga cukup dalam, ditambah dengan emiten konglomerasi yang juga memiliki market cap besar. Jadi kalau kita lihat memang pemberatnya adalah seperti itu. Karena kalau kita lihat emiten konglomerasi yang bermarket cap besar ini terkoreksinya juga cukup dalam. Kalau kita lihat tadi sempat ada yang ARB seperti itu. Gimana kalau dengan emiten-emiten teknologi? Kalau untuk emiten teknologi, kita perhatikan untuk si DCI sendiri, Mhm. ini tadi masih juga ARB ya untuk pergerakan dari sisi DCI sendiri. Kemudian apabila kita lihat misalnya dari Gojek Tokopedia sendiri atau Goto, memang masih cenderung terkoreksi, namun nanti dapat diperhatikan area 7475. Apabila masih mampu bertahan di area tersebut 7475, maka emiten-emiten dari teknologi atau dari Goto sendiri ini juga bisa untuk trading buy terlebih dahulu dengan mencermati area stop loss-nya di 72. Jadi memang masih cenderung selektif ya, karena kalau kita lihat market cap besar ini merupakan pemberat dari pergerakan IISG di hari ini gitu. Iya ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kabar bursa. Ini ada kaitannya nggak sih dengan defisit APBN sampai dengan fluktuasi IHSG yang longsor kayak gini nih? Oke, itu salah satu dari efek ya, salah satu efek ya dari defisit APBN itu sendiri. Karena kalau kita lihat, kita tarik lebih ke belakang lagi, sebenarnya bukan hanya defisit APBN, tapi dari secara globalnya juga belum ada dukungan gitu ya. Ditambah dengan outflow kita juga masih relatif cukup besar, mencapai angka 23 ya kalau nggak salah, 26,9 triliun gitu ya. Kemudian kita lihat juga dari domestiknya perlahan mulai terlihat dengan adanya defisit APBN, kemudian nampaknya pemerintahan yang baru ini belum menunjukkan kinerja yang bisa meyakinkan untuk para investor berinvestasi lagi di Indonesia seperti itu. Dan kemudian yang terbaru ini memang dari isu reshuffle itu sendiri begitu. Iya, itu tadi. Saya mau menanyakan ini nih Mas Didit, kayaknya ini penting banget. Karena terkait dengan defisit APBN yang dilaporkan kemarin gitu ya, ada isu cukup panas begitu kalau misalnya nanti Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur, ini satu paket katanya dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kira-kira apakah seperti ini rumorsnya yang akhirnya menyeret IHSG sampai terperosok dalam sekali nih? Ya, isunya memang seperti itu kemarin yang kita dengar juga ya, di mana memang dari Ibu Sri Mulyani dan Pak Erlangga nampaknya juga akan mundur gitu ya setelah Lebaran isunya seperti itu. Hmm. Namun hal ini juga sudah dibantah oleh dari pihak istana sendiri, di mana memang ini nampaknya menjadi panic selling ya dari para investor dengan adanya kedua orang ini akan mundur dari kabinet Presiden Prabowo sendiri, ini menjadi panic selling dan dikhawatirkan juga outflow-nya juga semakin membesar dari pergerakan IISG begitu. Iya, tampaknya untuk rating psikologi pelaku pasar domestik kita juga tampaknya sudah dalam fear ini ya. Betul sekali, betul. Iya, Mas Didit, tapi misalnya kalau ini apa dengan adanya isu seperti ini, kira-kira ada kemungkinan nggak sih IHSG bisa menguat? Karena kan tampaknya ini kepercayaan investor atau kepercayaan apalagi kepercayaan investor asing ini tampaknya sangat-sangat masih krisis gitu ya, minim kepercayaan banget nih. Oke, kalau kita lihat eh istilahnya kalau menguat ya, menguat dalam yang relatif cukup signifikan begitu. Mhm. Nampaknya kami masih mencermati peluangnya cukup kecil. Namun Mmm. demikian memang dalam jangka pendek tidak menutup kemungkinan adanya penguatan meskipun tidak sebesar ya
beberapa waktu lalu ya, ada yang menguat sebesar mungkin 1 atau 2% dari IHSG-nya sendiri. Kami masih memperhatikan dalam jangka pendek paling tidak untuk lebih pendeknya lagi, kami melihat adanya peluang penguatan di 6.092 sampai 6.140 terlebih dahulu. Itu tahap pertamanya. Apabila nanti mampu break dari 6.140, selanjutnya akan menguji di 6.220 untuk pergerakan IHSG. Namun demikian, ya tetap nanti dari sisi investornya sendiri tetap harus lebih selektif dan melihat bagaimana kondisi dari sisi makronya terlebih dahulu begitu. Ya berarti tampaknya pasar masih tetap dipaksa untuk wait and see begitu ya, apalagi ini kan habis lebaran, kita bisa menjawab apakah rumor ini terjawab, benarkah isu terkait kemunduran ini benar atau tidak, itu yang akhirnya membuat pasar sekarang cenderung menanti begitu ya, sabar-sabar Betul, aja gitu. Nah, betul. Mas Didit ini ada lagi nih pertanyaan dari sahabat kabar bursa, sentimen apa yang kira-kira bisa membuat IHSG kembali menguat? Oke, untuk saat ini kami memang masih melihat belum ada sentimen yang Hmm. relatif cukup kuat ya, membuat ISG akan menguat gitu ya. Karena memang secara global dan domestik ini masih didominasi oleh adanya sentimen-sentimen yang masih cenderung negatif gitu ya dalam tanda kutipnya juga. Meskipun kalau kita lihat kemarin IHSG menguat dengan adanya sentimen pembagian THR, namun demikian sentimen tersebut nampaknya belum cukup kuat untuk melawan sentimen yang lebih besar dari pergerakan makronya baik domestik ataupun global. Nah, dengan ini memang investor akan cenderung istilahnya dipaksa ya dalam tanda Hmm. kutip untuk lebih cermat lagi ke depannya seperti itu. Belum ada tanda-tanda apa yang akan menjadi sentimen penguatan untuk mendongkrak kembali IHSG begitu ya untuk saat ini. Betul, Nah ini betul. dari sahabat kabar bursa lagi dari Deden Rojani ini menanyakan izin Pak katanya IHSG juga bisa seperti kembali ke level 5.000 jika terus mengalami penurunan seperti ini. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Maaf, cenderung putus-putus tadi. Oh, Gimana Mbak? Sorry. oke baik, aku ulangin ya Mas Didit. Ini Ya. ada pertanyaan, katanya IHSG bisa seperti kembali ke level 5.000 jika terus mengalami penurunan seperti ini. Apakah ada kemungkinan seperti ini Mas Didit? Untuk kemungkinan memang masih ada untuk kemungkinan kembali ke level 5.000 karena kami melihat koreksi minimal seperti yang telah kami sampaikan tadi paling tidak nanti untuk menguji di area 5.879 sampai ke 5.975 dan kami melihat memang untuk kedepannya ini dari time frame yang relatif cukup besar gitu ya di weekly-nya kami melihat masih adanya potensi penurunan paling tidak nanti ke area 5.633. Nah, dengan demikian memang untuk dari fase downtrend-nya ISG ini masih cenderung cukup kuat gitu ya downtrend-nya. Hmm. Dengan demikian nanti para investor sendiri dapat melihat untuk perkembangan selanjutnya dari pergerakan IISG begitu. Oke baik. Nah ini ada lagi nih Mas Didit, kayaknya banyak banget Ya. ini ya, yang ngeri-ngeri sedap begitu melihat IHSG hari ini. Dari sahabat kabar bursa kita, arah uang, jika ditarik 10 tahun terakhir, apakah lumrah di setiap pemerintahan baru atau situasinya sekarang ini lebih buruk? Ini lumrah nggak sih situasi seperti ini pada saat pemerintahan baru yang mungkin baru berjalan lebih dari 100 hari begitu? Oke, kalau kita lihat memang secara teoritis ya, transisi pemerintahan itu memang cenderung untuk membuat investor wait and see terlebih dahulu. Untuk apa? Biasanya investor cenderung wait and see untuk melihat dari sisi kinerjanya yang pertama. Yang kedua, dari sisi investasinya sendiri. Apakah iklim dari dengan pemerintahan yang baru ini, iklim investasi akankah cenderung membaik atau tidak? Itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat di transisi pemerintahan ini memang relatif cukup lumrah, namun demikian nampaknya dari sisi transisi pemerintahan ini memang belum ada yang mendukung secara positif dari isu-isu atau sentimen-sentimen yang berkembang secara makronya, baik dari sisi domestik pemerintahan Indonesia ataupun dari secara globalnya di Amerika Serikat sendiri dengan adanya trade war gitu ya yang sedang berlangsung saat ini di mana memang masih ada aksi balas membalas untuk tarifnya
Amerika ke Kanada, Kanada ke Amerika, kemudian Amerika ke China, dan China ke Amerika, ini akan memperburuk dari keadaan globalnya sendiri. Maka dari itu nanti dapat kita cermati ke depannya seperti apa, yang nampaknya kebijakan dari The Fed sendiri ini masih akan cenderung cukup hawkish, dalam artian The Fed masih belum untuk melihat adanya kondisi yang urgent untuk mereka memotong dari suku bunga acuannya sendiri. Maka dari itu tetap kita perhatikan, karena kalau kita lihat 2020 kemarin memang sudah pandemi gitu ya, dan kalau kita lihat mundur ke belakang di 2028, sorry 2008 ini memang ada krisis ya dari sisi pergerakan harga sahamnya. Maka dari itu biasanya ini memang akan cenderung untuk terkoreksi terlebih dahulu. Nanti kita tinggal nantikan bagaimana dari domestiknya kita, apakah ini bisa untuk menjadi sentimen positif ke depannya begitu. Iya, tampaknya perang dagang juga makin panas ini, Mas Didi, terkait adanya Betul, China versus Eropa ini yang akan betul. memberlakukan tarif import baru juga. Tapi kalau misalnya kita melihat ini, Mas Didi, kalau misalnya kan setiap kali ada kebijakan baru dari pemerintah begitu ya, itu Hmm. selalu akan memberikan sentimen negatif begitu pada IHSG. Nah ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan yang tadi begitu, kira-kira apakah memang seperti itu? Apakah nanti ke depannya ini kan ada Danantara dan juga mungkin untuk Bank Emas sendiri sebenarnya sentimennya positif begitu ya. Apalagi ini kan pada saat pembagian dividen yang akan sebentar lagi dibagikan ini kan sebagian dari dividen itu kan akan digelontorkan untuk modal Danantara. Nah, apakah memang sentimen-sentimen ini yang justru dengan pemerintahan baru ini yang akhirnya cukup membuat IHSG merangsek terlalu dalam gitu ya? Oke, kalau kita lihat memang pembentukan Danantara ini, kalau dari sisi visi misinya, ini juga cenderung baik gitu ya untuk Mhm. mengelola dana gitu ya dari pemerintahan itu sendiri. Namun demikian, kita belum melihat skema yang terlalu jelas untuk Danantara ke depannya nanti, Iya. karena ini juga masih perlu untuk pembuktian kinerjanya ke depannya seperti apa, agar dengan pembentukannya adanya Danantara ataupun Bank Emas ke depannya ini juga ini menjadi sentimen positif. Maka dari itu, kalau kita lihat investor asing juga masih wait and see dengan adanya pembentukan Danantara kemarin, baru launching ya di bulan Maret ini. Iya. Kemudian Bank Emas pun juga sama, apakah ini juga akan menjadi sesuatu hal yang menarik bagi Indonesia ke depannya, begitu. Jadi eh, memang mungkin ke depannya akan menjadi hal yang positif, namun itu lagi-lagi perlu pembuktian karena ini baru di launching begitu ya. Iya, iya. Tampaknya itu yang kenapa akhirnya pasar terus melakukan wait and see begitu ya. Nah, Mas Didit, Betul. ini ada pertanyaan juga nih lagi dari sahabat kabar bursa dari Nugroho. Mas, saya tanya dong, ada dua pertanyaan. Kok IHSG aja yang tumbang, sementara bursa regional atau global lainnya baik-baik aja nih? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, atas kejadian IHSG di suspend ini, kira-kira langkah Bareskrim Polri apa ya? Ya waktu itu sempat mau ada ini ya, inisiatif untuk Untuk menjemput pengawasan begitu ya. investor-investor dari luar ini seperti apa nih Mas? Mungkin yang pertanyaan pertama dulu. Oke, kalau pertanyaan pertama, memang ini lebih cenderung ke sentimen domestik ya, lebih besar cenderung ke sentimen domestik karena kalau kita lihat dengan adanya eskalasi dari apa namanya kondisi geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dengan Yaman gitu, ini nampaknya hanya membuat dari sisi harga minyak saja yang cenderung meningkat, namun juga ini menjadi kekhawatiran ke depannya nanti bagi para investor. Apakah dengan adanya kondisi geopolitik ini nanti akan meningkatkan harga minyak seterusnya atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bursa global dan bursa regional memang bergerak positif. Nah, kenapa ISG bergeraknya sebaliknya atau cenderung negatif begitu ya? Kalau kita Mhm. lihat memang dari sisi ISG ini beratnya ini memang ada di kondisi domestik kita sendiri. Secara berturut-turut kalau kita lihat kemarin ada rilis dari APBN yang cenderung defisit begitu ya. Kemudian memang kemarin dari neraca dagang kita masih surplus selama beberapa periode belakangan ini. Kemudian yang terbaru adalah memang adanya isu reshuffle atau adanya isu dari sisi Ibu Sri Mulyani dan Pak Erlangga ini akan mundur dari kabinet
Presiden Prabowo itu sendiri. Maka dari itu, kemudian isu besarnya lagi adalah memang masih terjadi outflow dari Hmm. asing sendiri, di mana memang asing masih melihat bahwa dari kondisi ekonomi Indonesia sendiri ini belum menarik untuk berinvestasi di dalamnya. Maka dari itu bagaimana nanti ini adalah dari tugas pemerintah gitu ya, bagaimana membuat investor-investor tersebut kembali untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, kedua atas IISG disuspend hari ini atau trading halt, ini memang pertama kali setelah era COVID kemarin. Namun apa tindakan Bareskrim Polri nampaknya ini agak cenderung cukup jauh ya untuk tindakan dari Polri sendiri memang sudah ditugaskan untuk mengawasi, namun demikian ini adalah menjadi cermatan bagi para regulator kita, di mana nanti Bursa Efek dan OJK akan melihatnya seperti apa dari pergerakan IISG ini sendiri dan kemudian sentimen-sentimen yang berlaku akan seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita tinggal melihat atau tinggal tunggu apa yang dari sisi regulator kita lakukan seperti itu. Berarti misalnya bisa kita tarik kesimpulan saat ini apakah kecemasan atau kekhawatiran dari investor, apakah masih bisa terobati begitu? Untuk terobati mungkin saya katakan terburuknya belum ya, dalam Hmm. kondisi terburuknya belum. Karena kalau kita Ya. lihat masih berat dari sisi kondisi domestik kita, belum ada sentimen yang mengangkat ke depannya untuk mengangkat ISG cenderung positif lagi begitu ya. Jadi memang dari investor kita sendiri nanti diharapkan juga bisa lebih selektif dalam pemilihan sahamnya ke depannya, seperti itu. Lebih selektif dalam pemilihan saham dan ada kemungkinan IHSG akan kembali terkoreksi bahkan bisa sampai ke level 6.000 atau bahkan bisa sampai 5.000 sebenarnya gitu ya Mas Didit ya Ya, untuk ya. peluangnya. Nanti bisa dilihat nanti untuk area 5879, 5975 Hmm. sebagai untuk area koreksi IHSG berikutnya. Oke, baik. Mas Didit, mungkin sementara itu yang bisa kita update ya untuk saat ini. Kita mau melihat ini seperti apa hingga penutupan perdagangan hari ini. Semoga apakah nantinya akan ada tanda-tanda sentimen positif. Ya, Itu yang kita tunggu sama-sama. Terima kasih Mas Didit untuk ya analisisnya dan sama-sama. tentunya rekomendasinya. Kita akan terus pantau perkembangan bursa efek kita ya sampai Ya, penutupan sore nanti tentunya. Terima kasih. terima kasih.